Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya teman-teman di Fitokimia, di mana untuk pertemuan ketiga kali ini ya untuk materi kita akan mempelajari ya mengenai alkaloid. Nah, sebelumnya kita review dulu ya. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan yang mungkin bisa teman-teman tanyakan kepada diri sendiri ya, dan bisa silakan dicentang ya seberapa pahamnya teman-teman terhadap materi yang sudah berjalan. Nah, kita lihat bahwa dari pertemuan awal ya kita sudah mendefinisikan atau sudah memahami ya mengenai apa sih definisi dari metabolit sekunder dan apa saja jenis dari metabolit sekunder tersebut. Nah, lalu kita juga sudah sedikit membahas ya mengenai jalur biosintesis dari metabolit sekunder. Nah, dan sudah saya tugaskan juga ya sebelumnya bahwa teman-teman juga sudah membuat atau mendeskripsikan bagan ya mengenai jalur biosintesis. Nah, lalu kita juga sudah membahas ya mengenai glikosida dan bagaimana sih screening glikosida yang teman-teman sudah sampaikan ya pada materi CBL1 ya sudah 2 kelompok yang maju. Nah, sehingga di sini silakan merefleksikan ya bahwa teman-teman seberapa pahamnya sih ya. Dan bila masih belum paham atau kurang ya, nah silakan membaca kembali materi yang sudah ada dan sebaiknya memang membaca referensi ya selain materi yang sudah saya sampaikan. Oke. Baiklah, kita akan masuk ya bahwa hari ini ya kita akan mengamati apa sih definisi dari alkaloid. Nah, lalu klasifikasi alkaloid itu apa saja sih? Dan bagaimana kemotaksonomi dari alkaloid? Nah, lalu kegunaan alkaloid itu sebenarnya untuk apa? Dan kesimpulan yang akan menutup dari materi hari ini. Nah, ya, jadi setiap pertemuan kita ya, tiap materi ini sebenarnya ada referensi. Nah, referensinya itu bisa teman-teman dapatkan di beberapa buku ini. Ya, ada buku mengenai alkaloids ya, bisa kalian cari di Play Store ya. Pada umumnya memang judulnya adalah alkaloids ya, atau plant alkaloids ya. Jadi bisa di searching saja ya di Play Store itu ada ya. Dan kita bisa lihat ya mungkin dari sampel ya, jadi sudah mewakili. Oke, kita masuk ke fun facts-nya ya. Nah, jadi harus tahu dulu ya fakta-fakta menarik dari alkaloids itu yang ada itu seperti apa sih. Nah, jadi ya fun facts dari alkaloid ini adalah alkaloid ya banyak ditemukan pada tumbuhan ya, tapi tidak hanya tumbuhan juga ya, tapi ada juga di bahan alam lainnya ya. Nah, dan banyak alkaloid ini dapat mengganggu kerja dari sistem saraf pusat atau central nervous system ya, dan juga dapat mengganggu kerja sistem saraf otonom. Nah, lalu alkaloid dapat secara signifikan ya mempengaruhi tubuh. Nah, setelah diteliti ya, terdapat beberapa aktivitas yang bisa ditimbulkan ya sebagai berikut ya, ada sebagai anti tumor, anti parasit, sedatif, analgesik, anti Alzheimer dan juga anti mikroba. Nah, dan sudah diteliti bahwa terdapat lebih dari 25.000 alkaloid sudah ditemukan dari tumbuhan tingkat tinggi. Dan tidak hanya di tumbuhan ya, nah seperti saya sampaikan baru saja tadi ya, bahwa di hewan ya bahkan di manusia sebenarnya ada alkaloid. Nah, kalau dari gambar ini adalah apa? Mungkin teman-teman sudah bisa menjawab. Nah, ini adalah Papaver somniferum ya, di mana bagian dari kuncup bunga ya
atau biji di sini ya. Ini adalah bijinya ya. Dimana getahnya ini yang akan bisa dihasilkan salah satu jenis alkaloid. Mungkin yang sudah teman-teman pernah dengar namanya adalah morfin. Nah, itu dihasilkan dari bagian bijinya atau bagian buahnya ya. Buah dari Papaver somniferum. Oke, kita lanjut ke bagian definisi. Nah, definisi alkaloid ini sebenarnya sudah diperkenalkan ya oleh Meissner ya. Sudah lampau sekali ya, sudah lama, di mana alkaloid ini berasal dari kata alkali, artinya adalah basa, atau berasal dari bahasa Arab alkoli ya, atau yang artinya adalah soda. Nah, ketambahan kata-kata kata oid itu, nah itu adalah menunjukkan arti seperti. Nah, oid ini adalah seperti ya, yang merupakan bahasa Yunani. Nah, jadi alkaloid artinya adalah yang bertindak seperti basa, ya. Nah, lalu nah, tadi ya bahwa alkaloid ini tidak ditemukan hanya di tumbuhan tapi juga di bahan alam lainnya. Kita bisa lihat di hewan ya. Nah, ini adalah contohnya di hewan kita bisa temukan. Contohnya adalah salah satu jenis alkaloid ya, namanya adalah Danaidon. Ini adalah alkaloid yang diisolasi dari bagian hair pencil kupu-kupu. Nah, ini ada kupu-kupu. Jadi bagian posterior tubuhnya bila kita zoom, nah ini adalah bagian hair pencilnya. Nah, ini hanya ditemukan pada bagian posterior pada Dannaid jantan ya. Jadi hanya pada genus Dannaid jantan saja. Kita bisa ambil ekstraksi lalu diisolasi dan kita peroleh namanya alkaloid yang namanya adalah Danaidon. Lalu ada lagi ya yang namanya batrachotoksin. Nah, batrachotoksin ini ya merupakan salah satu jenis alkaloid yang diisolasi dari kulit katak ya. Nah, kataknya ini ya biasanya warna-warni ya, yang terlihat lucu ternyata dia serem ya, karena banyak sekali ya racun di tubuhnya ya, yang bisa berakibat fatal ya bila terkena kulit ataupun tertelan ya oleh manusia. Jadi setelah diisolasi, oh ternyata ini adalah toksin yang namanya batrachotoksin. Oke, lalu apalagi sih fakta yang bisa kita temukan ya mengenai alkaloid? Nah, alkaloid ini dapat ditemukan dalam berbagai bagian tumbuhan. Bisa di batang, akar, daun, ya, dan bagian tubuh tumbuhan yang lain. Ya. Lalu, lebih dari 5.000 senyawa alkaloid telah ditemukan. Dan hampir semua alkaloid ditemukan di alam, ya, mempunyai keaktifan fisiologis. Alkaloid bersifat basa. Nah, umumnya sukar larut dalam air, namun larut dalam pelarut organik. Ya, bisa terlarut di etanol, metanol, dan di etil eter. Nah, maka dari itu ya, ketika ingin mengisolasi atau mengekstraksi alkaloid, lebih baik kita gunakanlah pelarut yang organik ya. Bisa gunakan etanol, metanol, ataupun di etil eter. Dan dalam kondisi terprotonasi, nah, atau konsentrasi ketika lingkungannya ya itu berlebih kadar H plusnya, nah itu akan berakibat menyebabkan pH dari larutan ya itu akan juga berkurang atau kurang dari 7 ya. Nah akibatnya yang tadinya sifatnya basah kurang dari 7 akhirnya dia dapat larut di dalam air. Nah maka dari itu nanti ada beberapa treatment yang dapat dilakukan ya untuk membuat alkaloid ini yang tadinya sukar larut menjadi lebih larut pada air, ya kita tambahkanlah asam atau diberikanlah kondisi yang asam. Ya. Lalu alkaloid ini mengandung paling sedikit 1 atom nitrogen.
ya, yang sifatnya basah dan umumnya merupakan bagian dari cincin heterosiklik. Oke, nanti kita lihat strukturnya seperti apa. Nah, ini ya, ini adalah struktur kimia yang bisa kita amati ya, bahwa tadi ya, ciri khas dari alkaloid itu adalah memiliki satu atom N dalam cincin heterosikliknya. Ya. Nah, contoh yang ini ya, tadi Danaidon ya, yang merupakan hasil atau produk isolasi ya dari bagian hair pencilnya si kupu-kupu ini ya. Nah, ini adalah struktur kimia dari Danaidon. Dia memiliki satu atom N ya pada struktur kimianya ya, dan dia termasuk alkaloid. Lalu beratacotoksin ini juga ada satu gugus N ya minimal. Nah, ini merupakan alkaloid. Dan kalau di tumbuhan misalkan apa nih? Ada Colchicum autumnale. Ya, ini merupakan salah satu jenis tumbuhan yang memiliki kandungan alkaloid. Nah, nama alkaloidnya adalah colchicin ya. Oke, jadi ini adalah beberapa contoh ya alkaloidnya dan kita lihat struktur kimianya. Oh betul ya bahwa memang alkaloid itu ciri khasnya adalah memiliki satu atom N ya pada cincin heterosikliknya. Nah, lalu berdasarkan sifat basanya, alkaloid dapat dipisahkan dari bagian besar komponen tumbuhan ya melalui proses isolasi dalam bentuk garam dengan pemberian HCl 0,5 molar ataupun memberikan asam sulfat ya. Jadi ketika memberikan kondisi asam, dia akan cenderung lebih larut. Nah, hal demikian tentunya ada fungsinya ya. Salah satunya adalah ingin membuang senyawa selain alkaloid atau senyawa non-alkaloid. Nah, sehingga nantinya ya ketika sudah membentuk garam, nah garam ini adalah alkaloid bebas. Bentuknya apa? Kristal tidak berwarna. Nah, sehingga treatment selanjutnya apa? Baru diberikanlah pelarut organik ya. Tadi apa? Bisa diberikan di etil ether, ya, etanol ataupun metanol ya. Oke, alkaloid. Nah, alkaloid ini bisa berasal dari sejumlah asam amino ya. Contohnya apa? Ornitin dan lisin ya adalah prekursor dari alkaloid. Dia merupakan asam amino. Nah, akan menghasilkan jenis alkaloid yang alisiklik. Oke. Lalu ada fenilalanin dan tirosin merupakan prekursor bagi terbentuknya alkaloid isoquinolin. Dan triptofan adalah asam amino yang merupakan prekursor pada alkaloid indol. Nah, ini ya, alkaloid dan prekursor asam amino dalam biosintesisnya. Nah, jadi ini adalah salah satu sumber dari buku ya, yang beberapa referensi tadi sudah saya sampaikan ya. Nah, di dalamnya itu sudah memuat bahwa ada prekursor asam amino yang nantinya akan menghasilkan alkaloid yang berbeda-beda jenisnya. Ya, ini adalah contoh asam aminonya, misalkan ada lisin ya, di mana dalam jalur biosintesisnya ya, dia akan menghasilkan alkaloid quinolizidin alkaloid atau bisa juga menghasilkan lycopodium alkaloid atau piperidin alkaloid. Nah, di sini dapat ditemukan di mana sih? Nah, dapat ditemukan di beberapa suku pada tumbuhan ya. Jadi alkaloid jenis ini ya dapat ditemukan pada tumbuhan famili Fabaceae ya khusus di quinolizin atau di Lycopodiaceae itu dapat ditemukan pada pada suku Lycopodia. Nah, dan struktur dari alkaloidnya
Nah, contoh dari quinolizin alkaloid ini adalah apa? Lupanin, spartein, sitosin, ya. Nah, jadi bisa membedakan ya. Alkaloid, nama alkaloidnya itu adalah misalkan sitosin. Nah, prekursor asam amino atau asam amino yang membentuk sitosin ini adalah lisin, ya. Jadi asal mulanya bahan bakunya dari asam amino lisin yang bisa menghasilkan sitosin sebagai apa? Sebagai alkaloidnya. Gitu ya. Dan begitu pula dengan jenis asam amino yang lainnya ya, ornitin, triptofan, fenilalanin, tirosin dan antarnilik acid ini bisa menghasilkan bisa menghasilkan alkaloid yang berbeda-beda. Nah, lalu adalah ini biosintesis dari alkaloid. Nah, jadi teman-teman sudah membuat deskripsi dari jalur biosintesis. Nah, di situ ya ada salah satu jenis metabolit sekunder yakni alkaloid. Nah, alkaloid itu bisa dihasilkan dari mana sih? Ya, nah pastinya sudah bisa tampak nih ya, bisa lewat jalur siklus Krebs atau namanya jalur mevalonat ya, dan bisa melalui jalur sikimat atau di sini jalur dari hasil fotosintesis ya. Nah, jadi bisa tampak ya bahwa prekursor asam amino tadi itu ya ini dia ya. Di sini adalah ornitin. Nah, ini ada lisin di sini. Ada L-tirosin, L-fenilalanin dan L-triptofan. Ya. Nah, ini akan menghasilkan beberapa jenis alkaloid yang sudah ada tadi ya di dalam tabel. Oke, alkaloid itu simpannya di mana sih sama tumbuhan? Ya, dapat disimpan di dalam vakuola ya. Ingat lagi bahwa sel tumbuhan itu seperti apa sih bentuk selnya ya. Ingat lagi bahwa sel tumbuhan itu punya dinding sel, di dalamnya banyak organel ya. Salah satu organel yang dia itu strukturnya besar ya, dan biasanya memang menyimpan bahan-bahan misalkan seperti hasil dari fotosintesis ya. Nah, itu salah satunya di vakuola disimpannya. Nah, begitu pula metabolit sekunder. Salah satunya adalah alkaloid. Itu disimpan di dalam vakuola. Nah, bagi beberapa genus dari suatu tumbuhan ya, dia akan spesial menyimpan alkaloid tersebut di vakuolanya ya. Misalkan pada genus Lupinus, nah dia akan menyimpan alkaloid jenis ya lupanin itu pada vakuola di sel daunnya ya. Letak organnya di mana? Di daun. Di vakuola pada organ daun di mana alkaloidnya adalah lupanin. Nah, begitu pula dengan genus dari tumbuhan yang lainnya ya. Nah, dia akan menyimpan itu di vakuola pada bagian organnya adalah daun. Gitu. Oke. Nah, lalu bagaimana sih kita melakukan identifikasi ya terhadap alkaloid? Nah, identifikasi alkaloid ini ya dari sampel tumbuhan atau dari ekstrak tumbuhan dapat dilakukan dengan uji screening fitokimia ya. Nah, dengan menggunakan regen. Ingat lagi ya, bahwa dengan menggunakan regen khusus, apa yang bisa kita amati dalam pengujian kualitatif? Nah, tentunya kita bisa mengamati perubahan warna. Ya, perubahan warna, ada atau tidaknya endapan, ya, atau adanya perubahan atau timbulnya bau setelah ditambahkan reaksi. Itu ya untuk uji kualitatif. Nah, untuk alkaloid ini kita bisa menggunakan regen khususnya adalah Dragendorf atau regen Mayer. Ya. Nah, hasil perubahan warna yang terjadi itu dapat menyimpulkan positif alkaloid.
Nah, menurut teman-teman, pernah nggak mendengar kalau diberikan Regen-Degendorf terhadap suatu ekstrak yang diuji alkaloid, apa perubahan warna yang terjadi untuk menyimpulkan sampel tersebut positif alkaloid? Nah, kalau Degendorf, ketika dia positif alkaloid, dia akan menunjukkan warna jingga, kuning, atau sampai kecoklatan. Ya. Nah, ketika warna yang timbulkan adalah demikian, maka kita bisa simpulkan bahwa sampel dari ekstrak yang kita gunakan itu adalah positif alkaloid. Nah, lalu bagaimana dengan ketika diberikan Regen-Meyer? Nah, warna yang ditimbulkan adalah kekuningan. Maksud saya adalah endapan ya, endapan putih hingga kekuningan ya. Jadi kalau Degendorf hanya berubah warna, namun kalau Meyers ya, ketika diberikan Meyers atau larutan Regen Meyers ini, nah ketika dia positif alkaloid, maka akan terjadi endapan putih sampai endapan yang berwarna kuning. Nah, maka kita bisa menyimpulkan bahwa sampel yang kita gunakan ini adalah positif mengandung alkaloid. Oke, paham ya sampai situ ya. Nah, lalu bagaimana sih kita bisa mengisolasi alkaloid dari suatu sampel, dari suatu ekstrak ya? Kita bisa menggunakan instrumen. Nah, bisa gunakan kromatografi lapis tipis ya, khususnya untuk menguji kualitatif ada atau tidaknya alkaloid, atau kita bisa menghitung kadarnya dengan KCKT ya, atau HPLC, atau kita juga bisa menggunakan GLC. Nah, tentunya ketika teman-teman memilih instrumentasi dalam uji identifikasi, sangat banyak faktor yang bisa teman-teman pertimbangkan ya. Di antaranya adalah apa? Ketepatan dalam pemisahan ya. Nah, TLC dengan HPLC mana yang lebih baik dalam pemisahan dari pengotor? Ya tentunya harus juga dibutuhkan proses preparasi dari sampel ya. Biasanya kalau TLC tidak butuh preparasi yang rumit ya, sehingga dalam pemisahan dari pengotornya juga sebenarnya tidak terlalu rumit ya atau sederhana. Namun kalau SPLC ini kita harus preparasi dulu ya sampelnya ya. Misalkan di filter dulu ya sehingga pengotornya itu sedikit. Nah, maka dari itu biasanya ya preparasinya juga banyak nih pada SPLC sehingga pengotornya itu cenderung lebih sedikit daripada sampel yang digunakan untuk TLC. Ya, sehingga apa? Nah, tentunya sensitivitas dari HPLC ini lebih tinggi daripada TLC, teman-teman. Gitu. Nah, selektivitas dan antara HPLC dan TLC itu juga sangat tergantung sekali pada detektor yang digunakan. Ya, detektor yang digunakan bisa detektor UV ya, ataupun detektor yang lainnya. Seperti itu ya. Jadi semua bergantung pada tujuan yang ingin dilakukan ya dalam mengidentifikasi. Oke, lalu adalah struktur molekul alkaloid ya. Jadi alkaloid ini bisa diklasifikasikan berdasarkan jenis cincin heterosikliknya. Nah, jadi bisa ada 7 jenis, ada pyrrolidin bentuknya seperti ini, ada piperidin. Nah, lihat lagi ya, berarti C-nya ada berapa nih? Kalau yang pyrrolidin C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ya. Ini bisa ada C lagi 5 ya. Jadi ada segi 5 ya. Berarti pyrrolidin ini C-nya 5. Sementara kalau piperidin ada 6. Nah, kalau piridin di sini ada ikatan rangkap. Lalu kalau tropana seperti ini ada indol, quinolin dan isoquinolin. Nah, jadi 7 contoh dari alkaloid ini adalah 7 jenis ya dari alkaloid berdasarkan jenis cincin heterosiklik nitrogennya. Oke,
Nah, jadi klasifikasi alkaloid itu satu tadi ya, berdasarkan cincin heterosikliknya, keberadaan N pada cincin heterosiklik. Lalu kita juga bisa mengklasifikasikannya berdasarkan asal usul biogenetiknya, atau dari mana sih dia berasal gitu ya, atau dari jalur biosintesis lewat mana, dari asam amino mana yang dijadikan prekursor gitu ya. Jadi bisa dibedakan. Yang pertama ada yang namanya alkaloid alisiklik, di mana dia dihasilkan dari prekursor asam amino ornitin dan lisin. Lalu ada alkaloid aromatik, ya, berasal dari jenis asam amino fenilalanin, ya, tirosin dan dihidroksifenilalanin. Dan alkaloid aromatik, nah ini dihasilkan dari triptofan, ya. Oke, klasifikasi yang kedua. Nah, ini bisa diklasifikasikan ya, alkaloid ini berdasarkan jenis tumbuhan yang memiliki alkaloid. Nah, kita sering membahas ini ya, bahwa ada yang namanya kemotaksonomi. Nah, jadi ya berdasarkan apa zat kimia yang dikandung ya dalam suatu kerabat tumbuhan, bisa dalam satu suku yang sama atau dalam satu genus yang sama, ya. Sehingga muncullah suatu bidang ilmu yang namanya kemotaksonomi, sehingga yang menelaah kimia ya dalam suatu kelompok tumbuhan yang terbatas dan terutama mengenai kandungan metabolit sekundernya. Nah, sehingga menggunakan data tentang kandungan tersebut untuk menggolongkan tumbuhan yang tidak dikenal. Nah, ini ya, kemotaksonomi dari alkaloid berdasarkan adanya hubungan yang erat ya, baik dalam satu famili atau satu suku, satu genus ataupun satu spesies yang sama, yang memungkinkan adanya persamaan zat-zat yang terkandung di dalam tumbuhan. Contohnya ya, jadi alkaloid ini bisa dihasilkan dalam famili-famili yang sama. Contohnya famili Amaryllidaceae, atau dalam famili Solanaceae dan famili Rutaceae, ini akan menghasilkan beberapa alkaloid yang sama. Ya, atau pada genus Catharanthus, nah itu juga akan menghasilkan alkaloid yang jenisnya sama. Nah, kita lihat tumbuhan apa saja sih yang mengandung alkaloid. Ada beberapa tumbuhan ya, dia memiliki alkaloid pada beberapa bagian tubuhnya. Ya, contohnya adalah Datura stramonium, lalu ada Atropa belladonna dan Hyoscyamus niger. Dia mengandung alkaloid, di mana jenis alkaloidnya adalah atropin. Nah, atropin ini adalah golongan tropan. Nah, ingat lagi ya, ada berapa banyak sih tadi jenis dari alkaloid? Nah, ada 7 ya. Nah, salah satunya adalah jenis tropan ya, atau golongan tropan. Nah, yang dimiliki oleh ketiga spesies ini adalah golongan tropan, yakni atropin. Nah, kenapa mereka bisa memiliki tropan atau bisa memiliki atropin ini? Karena mereka pada famili yang sama, ya. Karena pada satu famili, ya ini famili Solanaceae. Oke, gitu ya. Nah, lalu kita lihat nih letak alkaloid dominan pada bagian tumbuhan tertentu di beberapa spesies. Nah, tadi kita lihat ya bahwa Atropa, Datura, dan Hyoscyamus ini memiliki alkaloid golongan apa? Tropan ya. Letaknya di mana sih organnya? Ya, ada di akar. Ya. Jadi alkaloid tropan ini kita temukan di bagian akar dari spesies Atropa, Datura, dan Hyoscyamus. Nah, lalu apalagi contoh lainnya? Kita bisa menemukan alkaloid nikotin ya di bagian akar dari Nicotiana.
Dan begitu pula di bagian tumbuhan atau bagian organ lainnya yang bisa kita temukan di tumbuhan lain. Nah, banyak sekali ya macam-macam dari alkaloid yang bisa kita temukan. Bagaimana cara menemukannya atau mengidentifikasi alkaloid tersebut? Ya, tentunya dilakukanlah terlebih dahulu ya, mengekstraksi, isolasi hingga akhirnya dilakukanlah tahapan hingga elusidasi struktur sehingga bisa menyimpulkan bahwa dia adalah alkaloid dengan golongan atau jenis yang mana, gitu ya. Oke, nah ini adalah salah satu famili Solanaceae yang tadi baru saja kita bahas. Ada Datura, Hyoscyamus, dan Atropa. Nah ini ya, ini adalah bentuk dari tumbuhannya. Nah mungkin teman-teman pernah melihat ya di jalan atau pernah lihat di suatu taman. Nah ini ya, ini adalah tumbuhannya. Nah lalu anggota famili Solanaceae. Nah ini Solanaceae ya. Nah, karakter yang bisa kita amati apa sih? Pertama adalah bunganya 5 kelopak ya, tersusun secara aktinomorf. Dia memiliki 5 buah stamen menempel pada korola. Daunnya tersusun alternate, tidak memiliki stipula. Dan ovarium atau bakal buahnya terletak superior. Nah, jadi ingat lagi nih ya, botani farmasinya ya, mengenai morfologi dari daun, bunga, ya ini pada organum reproduktifum ataupun organum nutritifumnya ya. Oke. Nah, lalu kegunaan alkaloid seperti apa? Nah, jadi banyak sekali ya. Alkaloid itu ketika sudah diisolasi tentunya bisa kita gunakan ya di bidang kesehatan khususnya di bidang farmasi ya untuk membuat obat atau sebagai bahan baku obat. Ya, apa contohnya? Misalkan alkaloid apa ya? Di sini kita lihat ya untuk biological activity-nya. Misalkan untuk bekerja pada sistem saraf pusat ya, central stimulant. Kita lihat contoh alkaloidnya. Nah, ephedrine. Nah, biasanya ya ini dapat untuk menstimulasi sistem saraf pusat. Nah, di mana ephedrine ini ketika diperoleh ya dari ini ya kata edulis. Nah, dia bisa digunakan sebagai ini ya untuk stimulan. Dan beberapa banyak tumbuhan yang bisa diambil ya atau diisolasi. Targetnya berupa alkaloid itu untuk ini ya, untuk keperluan misalkan dalam anestesi ya. Morfin ya itu digunakan ya untuk anestesi, maka tidak diperjual bebas ya, diperjual secara bebas gitu kan ya. Karena itu ya, karena tidak boleh ya, karena dia termasuk obat apa? Ya, silakan dijawab. Oke, jadi ini adalah kesimpulan bahwa alkaloid dapat kita identifikasi hingga isolasi dari bahan alam ya, khususnya dari tumbuhan, dari berbagai bagian tubuhnya atau dari berbagai organnya. Nah, alkaloid dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis ya, bergantung pada apa tadi. Pertama, pada cincin heterosikliknya ya, ada apa? Satu atom nitrogen minimal ya. Dan ada apa lagi? Kita bisa mengklasifikasikan berdasarkan famili, genus ataupun spesies dari suatu tumbuhan tersebut. Ya. Dan yang terakhir adalah screening fitokimia terhadap alkaloid dapat dilakukan berdasarkan prosedur uji kuantitatif ya, baik dengan pembelian regen ya, dengan melihat apa perubahan warna setelah diberikan regen. Nah, ingat tadi regennya apa?
Oke, sudah betul ya. Ada Regan Meyer dan Regan Regenau. Oke, sekian dari saya ya untuk penjelasan mengenai alkaloid. Lebihnya silakan teman-teman baca ya pada referensi-referensi yang sudah saya lampirkan. Dan sudah berapa banyak tadi hasil dari kuisnya yang benar? Nah, next meet kita akan mendengar hasil presentasi dari 2 kelompok mengenai alkaloid. Jadi sampai berjumpa di pekan depan ya. Saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.